Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aquila Pramesti Angkasa dengan NIM G00242114. Hari ini saya akan menjelaskan laporan yang terakhir dari anatomi, yaitu laporan yang ketiga. Untuk soalnya sendiri, yaitu jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk fungsi REN. Fungsi REN sendiri itu ada 3. Yang pertama untuk menyaring darah dari zat yang tidak diperlukan tubuh dan mengeluarkannya sebagai urin atau ekskresi. Lalu yang kedua ada mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan asam basa darah. Yang ketiga ada fungsi endokrin. Fungsinya untuk endokrin yaitu eritropoietin, enzim renin, dan kalsitriol. Selanjutnya, untuk posisi REN sendiri itu merupakan organ reprotonel, lalu terdapat glandula adrenal di polus superior, letak skeloptisnya itu di REN sinister setinggi bagian superior dan inferior, lalu ada REN dexter lebih rendah 1/2 vertebra karena adanya pendesakan lobus hepatis dexter. Lalu ada lapisan pembungkus dan fiksator REN. Untuk lapisan pembungkusnya sendiri itu dari profunda ke superficial. Itu ada 4. Yang pertama ada kapsula fibrosa, yang kedua ada parirenal fat, lalu yang ketiga ada vesica renalis, dan yang keempat ada pararenal fat. Lalu untuk fiksatornya sendiri itu tugasnya untuk menyokong dan memfiksasi REN agar tetap pada tempatnya. Itu ada 3. Yang pertama ada vesica renalis, yang kedua ada arteri dan vena renalis, lalu yang ketiga atau yang terakhir ada corpus adiposum, yaitu pararenal dan perianal fat. Selanjutnya untuk topografi REN sendiri itu ada fesis anterior REN dextra berhubungan dengan beberapa struktur, diantaranya terpisah dari REN oleh suatu lapisan peritoneum dan beberapa lainnya berkontak langsung dengan REN. Itu ada 2, yaitu polus superior, yaitu glandula suprarenalis, dan yang terakhir ada polus inferior. Sisi lateralnya itu terhadap dengan flexura coli dextra dan sisi medianya itu intestinum tenue intraparietal. Lalu ada fascias anterior REN sinistra, itu juga berhubungan dengan beberapa struktur, diantaranya itu dipisahkan dengan selapis peritoneum dan struktur lain rangsang berkontak dengan REN. Itu dibedain menjadi 4 juga. Yang pertama ada sebagian kecil polus superior di sisi medial tertutup oleh glandula suprarenalis sinistra. Lalu yang kedua ada sisa bagian polus superior tertutup gaster intraperiotal dan lian. Lalu yang ketiga bergeser ke inferior, itu di situ ada pankreas yang terletak di retroperitonal menutupi bagian tengah REN. Lalu yang keempat atau yang terakhir, di sisi lateral separuh bawah REN tertutup oleh flexura coli sinistra dan permulaan colon descendens, dan di sisi medialnya itu oleh sebagian jejunum yang terletak di intraperitonal. Selanjutnya untuk struktur interna dan eksterna. Untuk struktur interna sendiri ada arteri facies, yaitu anterior dan posterior. Lalu untuk polus atau ekstremitas, yaitu ada superior dan kranial yang berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis. Lalu ada di inferior atau caudalis. Untuk margonya sendiri itu ada di lateral sama di medial. Untuk struktur internanya itu yang pertama ada cortex renalis, ada columna renalis bertini, dan ada orcus corticalis. Lalu untuk medulla renalisnya itu ada piramidis renalis, lalu papilla renalis, foramina papillaria, calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, sama sinus renalis. Untuk vaskularasinya sendiri itu ginjal memiliki suplai darah yang kaya karena berfungsi sebagai penyaring utama dalam tubuh. Ada arteri renalis atau aliran masuk ke darah, masuk ke ginjal melalui arteri ginjal, cabang langsung dari arta abdominalis. Itu arteri ginjal
bercabang menjadi arteri segmentalis, yaitu ada arteri interlobaris menuju antara piramida ginjal. Lalu ada arteri arcuata melengkung di batas korteks dan medula. Selanjutnya ada arteri interlobularis, yaitu menuju ke korteks ginjal. Dan yang terakhir ada arteri aferen, itu menuju glomerulus untuk proses filtrasi darah. Selanjutnya ada vaskularasinya sendiri, itu di vena renalis atau aliran ke luar darah. Dari ginjal, darah dikembalikan ke sirkulasi sistematik melalui vena interlobularis. Yang pertama ada vena arcuata, lalu ada vena interlobularis, lalu ketiga ada vena ginjal yang bermuara ke vena cava inferior, dan yang terakhir ada ginjal menerima sekitar 20-25% dari total curah hujan jantung, menunjukkan betapa pentingnya ginjal dalam penyaringan darah. Sekian penjelasan saya tentang REN. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.